Selamat Romo yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Diarjo dan keluarga Bapak Lucius Amen hendak mengantar Frans dan Suani memasuki hidup berkawin. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata pelayanan gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara-saudari sekalian. Hari ini kedua mempelai Frans dan Suani datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah mewujudkan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan gereja dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saya mengaku semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Frans dan Suwani, dalam perjalanan dengan saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar cinta, saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, pada mereka bangsa dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan bersama Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menyerupai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang dari Tuhan Allah itu, dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Amen.
Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan suami, kalau melihat pasangan ini jelas pasangan yang baik. Sudah tadi itu terus. Biasanya kalau mau menikah itu nggak bisa tidur. Kalau nggak tidur kadang-kadang juga berantem. Beda pendapat apa. Tapi mereka berdua sudah kelihatan sejak awal begitu gembira. Pada suatu hari ada seorang ibu, ini kisah nyata, pada usia 38 tahun kena stroke. Dia hanya bisa dengan kursi roda. Yang suaminya usianya 41 tahun masih sehat. Tiba-tiba sang istri mengatakan, "Pak, kalau kamu mau kawin lagi, silakan. Kamu masih muda dan saya dimasukkan saja di rumah jumbo." Bayangkan kalau suami dibilang itu langsung cepet-cepet. Apa yang dilakukan yang mengatakan tidak. Apa yang sudah terukir, cintamu yang sudah terukir di hatimu, dan cinta ini yang sudah terukir di hatimu, tidak ada orang yang dapat menguraikannya kembali. Bila benar-benar zaman sekarang. Nah, sejak saat itu dia belajar bagaimana memandikan istrinya, belajar bagaimana bersikap keluarganya, dan setiap hari istri itu hanya memakan dari suaminya, dan suaminya selalu membawa makanan dan obat-obat, dan sambil melihat wajahnya, "Mama, ku kasih tinggal dengan kasih Tuhan, dan ku kasih tinggal dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasih tinggal dengan kasih Tuhan." Dia baca itu bagi suatu makan dan obat lahap. Nanti begitu juga kamu bangun tidur dia baca suami supaya sebelum mau mengajak kamu kasih tinggal dengan kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Obat dimakan, hati gembira adalah obat. Percaya tidak? Ibu itu akhirnya sembuh dari stroke.
Maka hari ini Tuhan ajarkan supaya keluargamu itu sungguh bahagia, jauh dari perceraian. Ada 5 hari punya time, punya waktu bersama-sama. Banyak orang paroki saya di kampung, di Wodilia, di Banten, Kabupaten Tangerang itu jangan sekali terjadi kasus perceraian. Jangan. Semuanya damai suami istri. Karena apa? Karena cara ketemu. Suaminya pulangnya malam, lembur lagi, pagi-pagi berangkat, itu ketemu itu damai. Tapi ini damai yang palsu. Ada waktu. Tapi ada palsu. Ada sentuhan-sentuhan yang mengesankan dan menyentuh hati. Rasanya kalau suami-suami itu bilang sayang itu jauh masih pacaran, saya jemput sana jemput situ, tapi setelah nikah naik taksi aja. Akhirnya apa? Kisah cinta suami istri dengan tukang grab. Ada sesuatu bilang sayang, terima kasih, dua-dua terima kasih. Paman bilang suamimu bilang terima kasih dan makanan yang enak. Paman, udah lama pada awal-awal. Thanks. Ucapan terima kasih juga penting sekali. Mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan upaya. Jadi 2-3 ya. Jadi lain, asbur, kemudian thanks, tolerance. Ya. Dalam perkawinan kata dikatakan kan, aku menerima suka duka, kelebihan dan kekurangan dulu. Tapi setelah nikah banyak kekurangannya dan kebaikannya. Ya, ingat saya juga pernah pacaran langsung. Kalau istri itu ngajari itu sebenarnya cinta cinta ngajari ini. Kalau nggak pernah itu udah bilang cintanya sudah betul. Sekali dia ngajari itu seru. Besok ada lagi. Jangan langsung waduh, itu susah. Kalau ngajari itu berarti dia cinta. Kalau istrimu ngajari itu masih cinta. Kalau istrimu sudah jadi tidak ada di pertama dia itu bahaya. Kalau orang cerai dari pengadilan datang, pokoknya bersyukur kalau istri masih ribut, ya aman. Oke. Dan jangan pernah mengatakan sama istri, kok kamu lama-kelamaan kayak baru dunia ya. Nggak boleh. Jangan marah. Sudah begini, sudah melahirkan anak, nggak boleh kamu lagi. Yang paling baik dikasih uang banyak, pergi ke Korea. Tolong pada sahabat itu, tolonglah Bapak mengerti. Tadi Bapak ya, yang kelima, trust, percaya satu sama lain. Kadang-kadang kalau itu nggak percaya, mereka itu detektif yang luar biasa banget. Saat kamu kemana saja tahu, kamu nyimpan uang lebih sedikit kasih siapa dia tahu. Detektif yang unggul adalah istri. Nah, kamu juga percaya sama istri. Istri itu janganlah selingkuh. Itu, tapi yang percaya membawa bahagia. Kalau tidak percaya, dia tanya gini, Pan, tadi kau pulang terlambat sedang makan dengan sahabat. Dengan sahabat siapa? Sahabat ini. Itu siapanya? Sampai selesai. Bilang jaga yang satu. Kalau istri ngomong terus, kalau yang satu, ya. Kalau enggak tahu, ya. Coba nanti kita ketemu istri kalau ngomong benar kan? Nah, hanya lupa aja nih. Benar selingkuh, benar enggak gitu loh. Ada dua benar, tidak itu aja. Jangan dicuekin masalah. Nanti mencuekin aku ada yang lain kan? Ya. Artinya percaya satu sama lain itulah hidup bahagia.
Silakan saksi maju ke depan. Frans dan Suwani berkembang dikatakan jadi pernikahan. Berilah saya menanyakan berbagai macam pertanyaan berdasarkan Anda mungkin dari Anda. Frans dan Suwani sudah kalian dengan bebas dan setelah perkawinan ini. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian untuk kasih sayang menerima anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk menjaga perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berpegang tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian menurut Allah dan gerejanya. Saya Franciscus Prasetyo memilih Monica Suwani sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Monica Suwani memilih engkau Franciscus Prasetyo menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, dalam nama saksi Allah yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan Frans dan Suwani dapat diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian kita, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya ini, Frans dan Suwani, tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai keluargaan, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Frans kenakan kini pada jari manis istrimu sebagai kesetiaan padanya. Suwani, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Suwani, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Frans, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu. Ya, senyum 1, 2, lagi senyum 1, 2, oke duduk. Sekarang silakan Frans untuk membuka selupuk dari istri. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta,
Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua dan diresmikan dalam perayaan ini jadi sumber kebahagiaan yang sejati. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini agar menjadi sumber iman, harapan dan cinta kasih bagi keluarga Tuhan dan suami. Berkatilah pula salib dan dosa ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan Bunda Maria di tengah keluarga mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terimalah kitab suci, salib dan rosario sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian. Baik dalam suka dan duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Dan suami, sekarang saya persilakan kalian berdua memohon restu kedua orang tua kalian dalam perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Silakan. Limpahkanlah kesejahteraan pada Frans dan suami, agar mereka dapat menghayati kehidupan keluarga mereka dalam cinta dan damai. Karuniakanlah kepada mereka sikap saling percaya, saling mendukung, dan saling membantu, supaya mereka mampu mengatasi berbagai cobaan dan kesulitan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon. Bapa sumber cinta kasih, karuniakanlah kepada mereka anak-anak yang baik, mengasihi orang tua, serta bersedia berbagi kasih dengan sesama. Tuntunlah mereka agar mampu mendidik dan menjaga anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka, serta mampu mendampingi anak-anak mereka seturut kehendak. Kami mohon.
Bapa sumber kebijaksanaan, ingatlah dan terimalah segala kebaikan orang tua, kakak, adik, dan sanak saudara, juga para sahabat yang menjadi rekan dalam berbagai suka dan duka, serta semua orang yang menanamkan iman, keharapan dan kasih dalam diri kedua mempelai. Semoga Engkau berkenan membalasnya dengan berkat yang berlimpah. Kami mohon. Bapa sumber kesetiaan, berbahagialah rahmat sakramen perkawinan semua pasangan suami istri yang hadir di sini. Kuatkanlah pasangan yang sedang letih, dan berbeban berat. Dampingilah selalu pasangan yang telah berhasil menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga mereka. Kami mohon. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya. Demikianlah permohonan kami ya Bapa. Dengarkanlah dan kabulkanlah antara Kristus Tuhan kami. Amin. Lagi
Dialah dengan luar kuasa membuatlah segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia bercitramu, Engkau menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Kau mengajarkan bahwa yang telah dipersatukan tidak bercerai. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan istri yang ditunggu, sehingga dalam janji perkawinan Engkau melambangkan sakramen itu dan gerejanya. Ya Allah, di dalam dua perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga. Semoga mereka yang berkat yang tidak bisa ditiadakan ke apapun, tidak oleh kebutuhan dosa asal, tidak pula oleh hubungan air kami. Pada adalah putra-putramu ini, Frans dan suami, yang telah menjalani perkawinan mereka, tetap mengharapkan kepada perlindungan-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Berilah Frans dan suami rahmat cinta dan damai. Semoga mereka mengikuti teladan hidup kudus yang dipuji dalam kitab suci. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga putra-putramu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan melaksanakan hukum-Mu. Semoga mereka yang terbuka dari Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapatkan keturunan dan tua yang patut dicontoh karena kebaikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan bersamamu.
kota. Iya kan? Ya. Oke, kita mulai konferensi terlebih dahulu ya. Frans
Keduanya selama 6 tahun. Thank you.